أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ini subhanallah hadiah besar bagi orang yang sabar. Allah berikan petunjuk. Petunjuk dalam segala hal, baik, buruk, apapun, kemana saja selalu dapat Allah berikan arahan. Arahan kepada yang terbaik. Di antara petunjuk, Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Allah firmankan bisyai'in. Sebagian akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, dengan kekurangan harta, ujian-ujian keturunan. Hal-hal, tapi Allah sebutkan kata bisyai'in. Berarti bukan sepenuhnya kehidupan akan jadi takut. Kalau kata bisyai'in berarti akan muncul sesuatu ketakutan tapi sementara terus hilang. Dan bahkan menjadi cerita lalu. Oleh kerana itu Allah mendahulukan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Sebentar aja, sedikit aja. Tapi alhamdulillah kita rasa di negeri kita masih aman. Dibanding apa yang kita mendengar melalui berita, bagaimana kondisi di Yaman, bagaimana kondisi di saudara kita di Irak, bagaimana di Palestina, bagaimana di Suria, bagaimana negara-negara yang lain, yang tidak habisnya. Setiap hari kita ada saja berita-berita yang menakutkan. Kita ingat, ketika Allah memberikan ujian bagi mereka besar ujiannya, berarti kita yang mendapatkan ujian masih jauh lebih ringan apa yang dihadapi oleh mereka. Oleh karena itu, salah satu sikap yang memberikan kekuatan kita bersabar, selalu kita melihat orang lain yang ujiannya jauh lebih berat. Jangan kita melihat orang yang jauh lebih nikmat, orang yang lebih kaya, orang yang lebih mulia, orang yang lebih lancar hidupnya. Justru kalau kita tidur nyaman di rumah kita, ingat ada orang tidur di bawah jembatan. Kalau kita bahkan yang bersih, ada orang makan sisa makanan yang sudah terkumpul di dalam sampah. Kalau kita bisa minum air bersih, alhamdulillah. Tapi ada banyak di negara lain susah mendapatkan air bersih. Berarti menurut saya di Indonesia masih kita mempunyai nikmat cukup banyak. Kurang kita mensyukuri. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling berat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Seluruh Nabi dan Rasul masing-masing ada ujian. Terkumpul ujian para Nabi dan Rasul dijadikan satu di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW semua anaknya meninggal dunia sejak masa kecil. Rasul kita SAW keluarganya sendiri, bahkan pamannya yang mencaci maki, hina, usir, dan menancam membunuh. Bagaimana keadaan kita? Kira-kira ada paman menancam kita? Ada keluarga kita menghina kita? Apakah ada orang yang kita berharap sekali dia memberikan pertolongan, begitu kita datangi ke dia, malah dia membalas dengan melembar batu? Ada enggak? Tidak ada. Rasulullah SAW luka. Rasulullah SAW dibuang kotoran unta ketika dia sujud di hadapan Ka'bah. Kira-kira saya bertanya kepada bapa ibu, ketika lagi sujud, dimanapun lagi salat, kira-kira ada yang pernah buang sampah di atas kepala kita, supaya kita berhenti salat? Tidak ada. Berarti kita belum diuji. Yang telah diuji itu Nabi-Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil sahabat menuluh dan menadu kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kondisi dan keadaan begini? Rasulullah SAW tetap meniru mereka bersabar.
Karena Rasulullah SAW memiliki keyakinan dan kekuatan sabar, was-sabru miftahul faraj. Dan sabar itu pasti dapat kemudahan. Lebih-lebih daripada itu, sabar menjaminkan ampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Yubtalal mu'min bihasabi dinihi." Setiap orang mukmin diuji sesuai kekuatan agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin tinggi imannya, semakin kuat keyakinannya, semakin istiqamah ibadahnya, semakin banyak ujiannya. Kok bisa ya? Sama persis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling mulia. Semestinya yang tidak boleh diuji. Tapi justru semakin mulia di sisi Allah, semakin tinggi ujiannya. Mengapa? Ada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suka memberikan ujian kepada orang salih. Tambah salih lagi, tambah ujian lagi. Tambah salih lagi, tambah ujian lagi. Sebab Allah senang bertemu nanti di hari kiamat sama orang salih tersebut, tapi sudah bersih dari dosa dan maksiat. Dan tidak ada satu yang membersihkan dosa dan maksiat selain ujian dan sabar atas ujian. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Yubtala al-mu'min bihasabi dinihi." Ujian bagi orang mukmin itu kembali kepada kekuatan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah shudda alaih. Kalau imannya kuat akan berat ujiannya. Tapi semakin ringan imannya, semakin banyak dosanya, bisa saja semakin ringan ujian. Karena Allah tidak peduli dia. Sudah dikasih ujian, mau dia sabar dan mau sabar terserah. Allah tidak peduli sama dia. Kenapa? Karena dia tidak pedulikan keimanannya. Tidak berjuang untuk menaikkan kualitas iman. Tapi apa yang terjadi? Ini berita gembira dari Rasulullah SAW. وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. Ujian itu akan terus dihadapi oleh orang mukmin sampai dia berjalan di muka bumi sudah bersih total dari dosa maksiat. Ini hanya sabar atas ujian. Separuh iman syukur, separuh iman sabar. Dan syukur dan sabar mendapatkan iman yang sempurna. Saya akhiri satu cerita. Ada seorang dapat jodoh dengan wanita yang cantik luar biasa. Tapi suaminya sebaliknya. Paham gak sebaliknya? Istrinya cantik luar biasa. Suaminya? Oh, udahlah faham ya. Setiap istri pandangi suaminya merasa berat. Suamiku. Tapi begitu suami melihat istrinya, sayangku, cintaku. Nikmat melihatnya. Tiba-tiba malam hari, istrinya mengajak ngobrol. Suamiku, ya, sayangku. Senang ya. Saya rasa kita berdua bakal masuk surga. Kaget suaminya. Atas dasar apa kau kamu ngomong begitu? Gini aja ceritanya. Kamu mendapatkan istri seperti saya. Kamu bersyukur. Saya dapat suami seperti kamu. Saya bersabar. Orang syukur dan sabar dua-duanya masuk surga. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita ayah kami yang saya cintai, Bapak Haji Abu Rizal Bakri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta ibu. Saya sebenarnya kesempatan ini kesimpulan apa yang telah kita sama-sama belajar di hari ini. Memang bahasan sabar mudah barangkali dibahas, tapi susah dipraktik. Kadang-kadang kalau kita suruh orang sabar, kamu belum tahu apa yang saya hadapi, gitu. Bahasanya begitu. Tapi sebenarnya yang membuat kita mampu bersabar adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang bersabar berarti dia belum berjaya janji Allah. Allah sudah menjanjikan balasan bagi orang sabar, bukan hanya di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat sudah didahulukan pahala-pahalanya. Pertama, ampunan segala dosa. Dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ampunan, termasuk dosa-dosa lalu, masa jahiliyah kita yang sering kali kita lakukan, tapi kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa.
dan kita belum mau bertaubat, atau belum kita bertaubat, atau belum memohon ampun, bagaimana cara dihapuskan dosa itu? Melalui ujian. Dan disitulah kita bersabar agar kita mendapatkan menyucikan diri di dunia sebelum menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ada satu kata hikmah. Sabar mendapatkan ridha Allah, pahala sempurna, diampuni segala dosanya, dan takdir tetap berjalan. Pahami itu. Sabar dapat ridha Allah, ditinggikan derajatnya, dihapuskan dosanya, dan takdir tetap berjalan. Sebaliknya, tidak sabar dapat murka Allah, tidak diampuni dosanya, dan berantakan dalam kehidupannya, dan takdir tetap berjalan. Terus milih yang mana? Mendingan sabar. Karena dua-duanya, sabar atau tidak sabar, takdir tetap berjalan, tidak akan bisa merubah. Tapi dengan kesabaran kita, takdir yang berjalan ini menjadi ringan dan enak. Karena kita masih mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha selalu bersama orang yang sabar.